Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita masuk pada materi berikutnya, yaitu implementasi program bimbingan dan konseling. Ya. Tujuan dari materi ini adalah agar Bapak Ibu memahami ruang lingkup implementasi program bimbingan dan konseling, lalu memahami implementasi layanan peminatan, perencanaan individu, dan berikutnya memahami implementasi layanan responsif, memahami konsep dukungan sistem dalam bimbingan konseling. Yang pertama, ruang lingkup pelaksanaan program BK ya. Pelaksanaan BK ini senantiasa memperhatikan landasan, pengertian, tujuan, fungsi, azas, prinsip, strategi, dan langkah-langkah bimbingan konseling. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui fungsi BK ya, ini adalah fungsi BK mulai dari pemahaman diri lingkungan, fasilitasi pertumbuhan dan perkembangan sampai perbaikan dan penyembuhan. Lalu fungsi BK itu pengembangan potensi yang optimal, ya, advokasi diri terhadap perlakuan diskriminatif, membangun adaptasi pendidik dan tenaga kependidikan terhadap program dan aktivitas pendidikan sesuai dengan latar belakang pendidikan, bakat, minat, kemampuan, dan kecepatan belajar dan kebutuhan konseling. Nah, strategi layanan BK itu berkaitan dengan jumlah individu, jenis dan intensitas masalah, cara komunikasi. Ya, lalu layanan konseling individu, kelompok klasikal, layanan kelas besar atau lintas kelas. Jenis intensitas masalah ini bimbingan konseling atau advokasi. Nah, cara komunikasinya apakah dengan tatap muka atau dengan media. Strategi pelaksanaan layanan BK itu ada yang bisa dengan cara langsung melalui media, dengan kegiatan administrasi atau dengan kegiatan tambahan. Yang bisa dilakukan dengan secara langsung itu ada 3 layanan ini. Yang bisa dengan layanan media itu ada 2 ya. Lalu kegiatan administrasi itu dukungan sistem ya. Dukungan sistem ini masuk dalam kegiatan administrasi. Dan kegiatan tambahan juga ini masuk dukungan sistem. Pelaksanaan layanan langsung ya. Ini ada 12 ya yang bisa dilakukan secara langsung. Individual, konseling kelompok, bimbingan klasikal ya dan seterusnya. Yang dilakukan melalui media ya bisa dengan papan bimbingan ya, kotak masalah, leaflet, pengembangan media BK. Nah, ini kaitannya dengan kegiatan administrasi ini juga bisa dilakukan melalui media ya. Kegiatan administrasi mulai dari pelaksanaan tindak lanjut asesmen, penyusunan pelaporan program kerja, evaluasi program BK, dan pelaksanaan administrasi dan manajemen BK. Nah, kegiatan tugas tambahan ya, ini adalah pihak-pihak yang terkait ya, mulai dari kepala sekolah, pembina OSIS ya, pembina ekstra, pembina pramuka, koordinator BK, pengembangan keprofesian, berkelanjutan atau konselor atau guru bimbingan dan konseling. Lalu pelaksanaan layanan dasar dalam bimbingan dan konseling ya. Ini pelaksanaan layanan dasar itu bentuknya ini ya. Layanan dasar itu pemberian layanan pemberian bantuan kepada semua peserta didik atau konseli yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan sikap dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir ya. Nah, strategi yang dapat digunakan bisa dengan bimbingan klasikal ya, bimbingan lintas kelas besar atau lintas kelas dan seterusnya. Ini nanti bisa baca Bapak Ibu baca ya. Nah, untuk tugasnya kita bahas setelah ini ya. Ini layanan dasar itu ada langsung, ada melalui media. Nah, layanan dasar
yang langsung, bisa dengan bimbingan klasikal, bimbingan kelas besar, dan bimbingan kelompok. Yang melalui media, pengembangan media, papan bimbingan, dan leaflet. Nah, berikutnya peminatan ya. Di awal kemarin sudah saya bahas sedikit. Di sini kita bahas lebih rinci ya. Nah, tujuan peminatan ini memahami konsep peminatan. Tujuan dari materi ini adalah agar Bapak Ibu memahami konsep peminatan dalam BK itu seperti apa, lalu menguasai berbagai komponen dalam peminatan. Indikatornya mampu menguasai konsep peminatan dan mampu mengimplementasikan peminatan dalam bimbingan konseling. Nah, apa itu peminatan? Yaitu suatu proses pengambilan pilihan dan keputusan oleh peserta didik tentang peminatan belajar yang didasarkan atas pemahaman potensi diri dan peluang yang ada. Jadi ini tugas konselor adalah membantu peserta didik ini dalam membantu mereka mengambil pilihan atau keputusan ya yang didasarkan atas pemahaman potensi diri ya. Jadi konselor di sini membantu membimbing mereka untuk membuat keputusan. Jadi bukan konselor yang memutuskan kamu harus sekolah di sini, kamu harus studi lanjut di sini, tapi dengan cara memberikan berbagai alternatif pilihan sehingga konseli itu yang nanti akan menentukan sendiri. Ya, seperti apa kita bahas nanti. Tujuan peminatan ini memfasilitasi peserta didik untuk mencapai keberhasilan proses dan hasil belajar serta perkembangan optimal dalam rangka mencapai kemandirian. Ya, langkah-langkah dalam peminatan ya ini mulai dari informasi peminatan ya. Informasi peminatan kita berikan informasi kepada peserta didik, lalu identifikasi data peminatan dari SMP ya, identifikasi data peminatan dari SMP, lalu pemilihan dan penetapan peminatan, pendampingan, pengembangan dan penyaluran, monitoring dan tindak lanjut peminatan. Nah, jadi ini maksudnya identifikasi data peminatan dari SMP ya, karena peminatan ini dilakukan pada saat siswa masuk SMA. Tadi kemarin di awal sudah kita bahas sedikit ya, biasanya kalau sebelumnya, sebelum ada peminatan itu penjurusan dilakukan di saat kelas 2 SMA, SMK ya. Nah, sekarang ini peminatan itu sudah di awal. Jadi peran guru BK di SMP ini yang sangat menentukan ya. Jadi guru BK di SMP itu sudah mulai mengidentifikasi data-data peminatan apa saja yang nanti dibutuhkan pada saat peserta didik ini lanjut ke SMA ya. Lalu data apa saja nanti yang dimasukkan kita bahas setelah ini ya. Nah, biasanya waktu peminatan itu bisa bersamaan dengan PPDB atau setelah diterima minggu pertama tahun pelajaran baru. Jadi di awal SMA ya. Tugas dan tanggung jawab dalam peminatan ya. Ini kepala sekolah memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran ya. Lalu tugas guru BK menyelenggarakan layanan pemilihan dan penetapan peminatan. Lalu guru BK mendampingi ya dan menyelenggarakan pengembangan dan penyaluran potensi ya, menyelenggarakan evaluasi program dan bekerjasama dengan guru dan wali kelas serta pihak terkait. Ini tugas guru mata pelajaran, tugas wali kelas nanti, dan tugas orang tua wali murid. Nah, rekomendasi peminatan ini memberi informasi kepada guru BK, SMA, SMK, MA tentang gambaran peminatan siswa terhadap mata pelajaran atau pilihan sekolah lanjutan. Ya. Manfaat rekomendasi peminatan ini bagi guru SMA sebagai pertimbangan dalam proses pilihan peminatan, lalu bagi siswa sebagai pertimbangan memilih pilihan peminatan di sekolah lanjutan. Nah, rekomendasi peminatan ini dilakukan oleh guru BK pada kelas 9 semester genap.
ya setelah peserta didik menerima layanan pemantapan peminatan terhadap mata pelajaran tertentu. Ya, jadi ini prosedurnya ya, pengumpulan data peminatan belajar peserta didik ya. Jadi dimulai dari ini pengumpulan data peminatan. Ini dilakukan oleh guru SMP ya, guru BK semester 9 atau semester genap ya. Kumpulkan data-data peminatan belajar ya. Bisa jadi data-data apa saja ya yang berkaitan dengan peminatan ya, peminatan belajar. Ini mulai dari analisis UN, rapot, ya data tes dan non tes ya. Sejak di awal SMP itu tentunya Bapak Ibu kan sudah punya data-data ini ya. Alangkah baiknya data-data ini difilekan per siswa ya. Atau kalau IT kita sudah canggih, sebenarnya bisa kita masukkan menggunakan aplikasi ya, kita gunakan aplikasi sehingga kita kalau mengenter satu nama siswa sudah keluar mulai dari data UN rapot, data tes, tes IQ, tes bakat minat yang pernah kita adakan, maupun data-data non tes ya, sosiometri, AUM, PTSDL dan lain-lain semua sudah dimasukkan di sana. Jadi kita sudah punya data-data siswa itu. Nah ini guru BK ya perlu yang di SMP terutama itu perlu diperhatikan. Setelah kita membuat data-data tersebut, lalu membuat rekomendasi peminatan peserta didik berdasarkan hasil analisis ya. Jadi dari data-data tersebut kita buat format rekomendasinya. Seperti apa format rekomendasinya nanti ada contohnya di POP. Nah, mekanisme rekomendasi ada data non-tes, ya atau prestasi. Jadi dia punya prestasi apa saja kita masukkan di dalamnya mulai dari kelas 1 SMP ya. Lalu pemantapan minat peserta didik harapan orang tua ya. Dari data-data ini kita sesuaikan dengan minat peserta didik ya. Dia minatnya di mana? Mau mengambil jurusan IPS, IPA atau bahasa ya. Dia inginnya minatnya kemana? Sesuai tidak dengan harapan orang tua seperti itu ya. Jika misalnya dia ingin melanjutkan di jurusan IPS, kita tunjukkan data-data non tes atau prestasi ya, misalnya dari rapot mendukung tidak dengan IPS, nilai-nilai di bidang IPS selama ini seperti apa, kita tunjukkan kepada peserta didik tersebut. Ya, nah setelah itu tadi ya salah satu contoh ya bisa dari nilai rapot ya. Lalu berikutnya menetapkan peminatan peserta didik. Guru BK SMA dari data-data kedua ini diserahkan kepada guru BK yang ada di SMA atau SMK, lalu ditetapkan jurusannya di mana. Nah, biasanya di SMA pun ada tes ya, tes untuk menentukan jurusan. Selain dari tes itu juga rekomendasi ini sebagai data pendukung. Alternatif contoh rekomendasi bisa dibuka di POP di lampiran 21 ya. Nanti bisa Bapak Ibu buka. Ini contoh pengertian layanan peminatan dan perencanaan individual. Prosesnya bisa bimbingan klasikal, individu, dan kelompok. Berikutnya pelaksanaan layanan responsif dalam PK. Ya, layanan responsif. Proses layanan, lalu tujuan dan rasionalisasi. Fokus layanan ya. Nah, berikutnya diskusi kelompok. Untuk bentuk bimbingan kelompok ya, kita masuk pada bimbingan kelompok. Dengan kelompok itu bentuknya ada diskusi kelompok, psikodrama, sosiodrama, homeroom, dan kepustakaan. Ya. Ini topik bimbingan kelompok, pelaksanaan bimbingan kelompok ya.
Topiknya bersifat umum, ya, dan tidak rahasia, ya. Contoh cara belajar, kiat-kiat menghadapi ujian, pergaulan sosial, ya, penanganan konflik, mengelola stres dan lain-lain. Ya, pelaksanaan bimbingan kelompok bisa sampai 40 sampai 45 menit atau selama 20 sampai 30 menit dengan 2 kelompok itu setara dengan 2 jam pelajaran, ya. Jadi misalkan Bapak Ibu tidak ada jam di kelas. Nah, ini salah satu solusinya, kita bisa mengadakan bimbingan kelompok di luar mapel. Itu dihargai setara dengan 2 jam pelajaran, ya. Bagaimana teknisnya, ya? Karena bimbingan kelompok ini bersifat umum, ya. Nah, kita analisis dulu kondisi di sekolah seperti apa, need assessment dulu yang dibutuhkan siswa, informasi tentang apa. Misalkan di sekolah lagi marak bullying, ya, perundungan. Nah, kita buat pamflet, ya, kita tempel di dinding di kelas-kelas, kita edarkan, kita buat selebaran bahwa bimbingan konseling akan mengadakan acara ini, ya, bimbingan kelompok dengan tema kiat menghadapi bullying atau perundungan, ya, atau masalah-masalah ini bisa diangkat. Jadi permasalahan umum, bukan permasalahan yang rahasia. Nah, kalau rahasia kita masukkan dalam layanan konseling kelompok, ya. Jadi ini, jika Bapak Ibu tidak memiliki, tidak diberi jam mengajar di kelas dan putus asa, kita laksanakan saja di luar jam mengajar, ya. Itu masih dinilai 2 JP. Ini tercantum dalam Permendikbud nomor 111, Bapak Ibu. Nah, ini langkah-langkah bimbingan kelompok, menyusun RPL, pembentukan kelompok, ada pembukaan, tahap inti, dan tahap penutup. Nah, setelah itu dievaluasi perubahan, ya, setelah diberikan bimbingan konseling itu ada perubahan atau tidak, ya. Lalu tindak lanjutnya seperti apa dan menyusun laporannya. Teknik bimbingan kelompok bisa diskusi kelompok, bermain peran, atau homeroom program, ya. Ini pengertian homeroom, ya, teknik bimbingan kelompok yang berupaya menciptakan suasana rumah, ya, pada adegan kelompok atau peserta didik konseling sehingga tercipta suasana informal penuh dengan rasa kekeluargaan, ya. Dan interaksi alamiah untuk membicarakan beberapa hal yang dianggap perlu, terutama masalah yang berhubungan dengan pelajaran. Jadi bisa Bapak Ibu pelajari ini langkah-langkah homeroom-nya, lalu berikutnya bimbingan klasikal, ya. Jadi di dalam bimbingan klasikal ini materi dari hasil analisis kebutuhan, ya, membahas keterampilan atau soft skill. Bedanya guru BK dengan guru mapel itu di sini, Bapak Ibu, ya. Jadi karena mohon maaf selama ini layanan klasikal kadang masih mengacu seperti guru mapel cara mengajarnya, ya. Jadi guru mapel itu menjelaskan misalnya apa, ya? Misalnya kenakalan remaja adalah, nah itu kan tugas mapel. Tapi guru bimbingan konseling tidak menjelaskan seperti itu, ya. Tapi ini apa namanya? Kita mengajak mereka untuk bagaimana memahami, ya, memahami potensi dirinya, ya. Diawali dari hasil analisis kebutuhan, ya. Dan yang dibahas adalah keterampilan soft skill. Jadi bukan penyampaian materi seperti kegiatan mapel, ya, tidak menyampaikan materi. Lalu mengupayakan bagaimana peserta didik mampu menerapkan sebuah kecakapan, ya. Jadi bukan menguasai sebuah kecakapan. Tema materi bisa mengalami bersifat up to date jika dipandang perlu. Bapak Ibu, ya, nanti bisa dipelajari. Lalu berikutnya layanan konsultasi. Nah, kita harus bisa membedakan layanan konsultasi dengan layanan konseling individu, ya. Karena kebanyakan konseling individu isinya malah layanan konsultasi. Ya, konsultasi itu guru BK sebagai konsultan dan konsulti untuk memberikan masukan, saran, ya, kepada guru mapel, orang tua, pimpinan, ya, atau pihak lain yang berkepentingan untuk membangun dan pemahaman kepedulian terhadap peserta didik.
tujuan konsultasi, langkah-langkah konsultasi. Nah, berikutnya kolaborasi, ya, kolaborasi. Ini adalah kerjasama dengan profesional antara orang yang kompeten, guru BK, dengan pihak-pihak lain ya, yang mendukung pelaksanaan BK. Ini tujuannya nanti bisa Bapak Ibu pelajari langkah-langkahnya. Berikutnya adalah alih tangan kasus, referral ya. Jadi ada alih tangan kasus dari alih tangan kasus ini dari guru BK kepada pihak lain. Nah, alur alih tangan kasus dari wali kelas atau guru mapel ataupun pimpinan sekolah kepada guru BK. Ya, contohnya misalnya ada kasus apa ya istilahnya pencurian di sekolah gitu ya. Tidak mungkin guru BK itu menyelidiki sendiri, tentunya butuh kerjasama dengan pihak lain, dengan misalnya wali kelas gitu ya, atau bisa jadi dengan langsung dengan kepolisian gitu kalau misalnya permasalahannya itu sudah berat ya, atau misalnya masalah siswa yang kesulitan belajar, ada siswa kesulitan belajar nilainya rendah, nggak mungkin guru itu harus langsung memberikan bimbingan belajar ya kepada siswa tersebut, tapi kita alih tangan kasus kepada wali kelas atau guru mapel ya, jadi sesuai dengan permasalahannya. Ini alih tangan kasus bentuknya, komponen langkah-langkahnya. Nah ini apa itu inklusi ya, pendidikan inklusi ini tambahan Bapak Ibu ya. Pendidikan inklusi ini saat ini sedang marak ya Bapak Ibu ya. Jadi tentunya dalam pendidikan inklusi itu apa yang dapat diberikan oleh layanan responsif terhadap pendidikan inklusi ya. Nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Tentunya di sekolah Bapak Ibu ada anak-anak ABK ya, anak-anak berkebutuhan khusus. Ya, bagaimana penanganannya anak-anak berkebutuhan khusus ini? Anak-anak berkebutuhan khusus ini Bapak Ibu jangan dipandang kekurangannya di mana. Ya, setiap anak itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, banyak sekali anak-anak berkebutuhan khusus ini yang punya bakat yang terpendam. Bapak Ibu misalnya menganalisis ya, pasti di antara mereka ada bakat yang luar biasa. Contohnya kita lihat di video-video tayangan itu Bapak Ibu ya, video motivasi itu ada anak yang tidak punya kaki tapi dia bisa ikut kejuaraan lomba renang ya. Jadi itu jangan dilihat dari kekurangannya, tapi minat anak ini di mana kita kembangkan. Ya contohnya di Surabaya, saya waktu itu pernah mendampingi sekolah inklusi Bapak Ibu, ada anak yang tunanetra itu mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran ya sampai beberapa juz ya, padahal dia tidak bisa melihat ya. Nah, memang di situ kekurangannya dia di mata, tapi kita optimalkan pendengarannya selama dia masih bisa mendengar, dia bisa menghafalkan ya. Kita optimalkan pendengarannya. Nah, bakat dia di mana? Kalau dia anak-anak yang tunanetra ini biasanya lebih cepat untuk menghafal Bapak Ibu ya. Jadi itu contoh sedikit ya, kalau ingin membahas inklusi sebenarnya sangat panjang lebar ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya layanan bimbingan konseling melalui media ya. Media ini beraneka macam ya. Nanti Bapak Ibu bisa ini berupa pamflet ya, IT dan lain-lain, penyediaan papan BK gitu ya. Nah, ini tutorialnya papan bimbingan online. Kita bisa membuat blog Facebook, bukan Facebook ya, blog ya, web gitu khusus punyanya BK. Jadi anak-anak bisa masuk ke web kita tersebut ya. Nah, tutorial papan bimbingan online, kotak masalah ya. Kotak masalah tidak hanya berupa kotak Bapak Ibu ya, bisa dengan virtual ya, SMS, inbox sosial media, email, Google Form seperti kegiatan kita itu ya. Nah, bisa berupa Facebook, Instagram. Nah, ini
Ini yang nyata fisik, kotak surat, kotak kayu, telegram, SMS, ini yang sudah menggunakan virtual kekinian, itu bisa digunakan sebagai media bimbingan konseling ya. Contoh-contohnya Bapak Ibu menggunakan AIMO, video call ya. Ini yang kita masukkan. Bisa kita insertkan dalam layanan BK. Nah, dukungan sistem itu seperti apa ya? Ini dukungan sistem ini pengembangan jejaring dan pengembangan keprofesian secara tidak langsung memberikan bantuan kepada peserta didik ya. Dukungan sistem mendukung layanan bimbingan konseling terlaksana secara efektif dan efisien. Mohon maaf, saya potong sebentar Bapak Ibu.